Nia Ramadhani akhirnya buka suara terkait kabar seorang warganet yang menudingnya menyerobot atau menggunakan kursi milik orang lain tanpa izin saat menonton konser band Michael Learns to Rock yang digelar di sebuah mal di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa 8 November silam. Seperti apakah penjelasan Nia terkait kabar tersebut? Dan seperti apa pula penjelasan pihak promotor terkait kabar yang viral di media sosial itu? Persoalan dugaan main serobot kursi ini memang cukup ramai diperbincangkan di dunia maya. Bahkan beberapa di antara rekan-rekan Nia dan juga warganet yang ikut menonton pun ikut berkomentar dan menanggapi kasus yang tengah viral itu. Lantas, bagaimanakah pihak promotor menanggapi kehebohan yang terjadi di konser yang digelarnya itu? Dan benarkah pula pihak promotor pun akan melaporkan penyebar hoax karena diduga melanggar Undang-Undang ITE? Di sisi lain, meninggalkan kabar terkait dugaan serobot kursi yang diduga dilakukan Nia pasca keluar dari balik jeruji besi, Nia Ramadhani dan sang suami pun juga terlihat semakin akrab dan romantis. Sering membagikan momen liburannya dengan Ardi di akun media sosial. Lantas, seperti apa Nia menjelaskan kedekatan dan juga keromantisannya dengan sang suami saat ini? Dan benarkah pula tidak hanya dekat dengan Ardi? Pasca keluar dari balik jeruji besi, Nia pun juga semakin dekat dengan ketiga anaknya. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, baru-baru ini dunia maya dihebohkan dengan sebuah kabar yang datang dari warganet yang menuding artis cantik Nia Ramadhani dan suaminya melakukan hal tidak baik dengan menyerobot kursi tempat duduknya dalam sebuah konser band Michael Learns to Rock atau MLTR yang digelar di sebuah mal di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa 8 November silam. Menuliskan kabar tersebut di akun media sosialnya. Seperti inilah unggahan warganet tersebut yang seakan menyinggung jika Nia dan suaminya Ardi Bakri menyerobot atau menggunakan kursi milik orang lain tanpa izin. Mau cerita sedikit? Jadi hari ini nonton MLTR, tiket aku Diamond Seat DA35 dan DA36. Seat ini legit front row dan paling tengah. Tapi aku telat banget datangnya. Pas mau masuk nyari seat, rada gak enak sama yang lain. Karena kan duduk dan harus berdiri jalan-jalan. Ya udah, sementara duduk di DA61, 62 yang masih kosong. Pas lagunya mulai oke dan pengen ke tengah, akhirnya nekat jalan ke tengah. Pas nyampe di seat kita seharusnya 3536, taunya udah ditempatin Mbak Nia Ramadhani sama Ardi Bakri. Mau duduk sebelahnya udah ditempatin Bamsud sama istrinya. Jadi ya udah, ia ke seat yang bukan hak kita. Udah protes ke panitia terdekat, tapi ditangkepinnya bukan bagian saya, Kak. Akhirnya ya udahlah, tapi pakai BT dikit.
Ya, unggahan warganet yang seakan geram itu pun akhirnya masuk juga ke telinga Nia yang langsung saja memberikan konfirmasinya terkait kabar tersebut. Dalam unggahan Nia di akun media sosialnya, ibu dari Mikaela ini melampirkan bukti chatting ataupun pesan singkatnya dengan sang promotor atau penyelenggara acara yang dalam isinya membenarkan jika Nia benar menempati kursinya. Warganet tersebut yang justru salah menafsirkan hal tersebut. Dan seperti inilah balasan Nia terkait kabar yang viral itu. Lalu seperti apa tanggapan dari pihak promotor acara konser Michael Learns to Rock atas tudingan netizen tersebut? Jadi begitu ya penjelasannya teman-teman. Jadi kalian gak dengar hanya dari satu sisi, tapi juga mendengar apa yang barusan aku share. Nah selebihnya terserah kalian, dikembalikan lagi ke kalian gimana menilainya. Terima kasih. Tamu undangan sih kita memang ada banyak ya. Jadi saya nggak bisa sebutkan namanya. Intinya ya banyaklah artis-artis, mereka juga ikut happy, enjoy ya di konser itu. Ya kita bisa berkaraoke bersama ya kan. Lumayan banyak sekali sih tamu undangan kita taruh di VIP di row pertama. Itu biasa lah. Tapi udah clear lah. Ya, itu biasa. Kayaknya sih sebenarnya di dalam satu kegiatan itu nggak harus mulus-mulus banget sih ya kan. Pasti ada plus minusnya lah. Kita nggak pernah tahu misalnya ada masalah teknis, masalah penomoran kursi yang tiba-tiba dia karena dia datangnya telat, lampunya gelap, dia nggak bisa lihat, ya salah paham aja sih sedikit. Artinya ya udahlah sama-sama memaafkan, akhirnya udah klarifikasi, udah selesai. Ya sempat kaget juga karena kan kita tahu sekali nomor-nomor kursi ini diperuntukkan untuk siapa, tamu-tamu undangan kita siapa, kita tahu sekali. Jadi sebenarnya kita nggak mau terlalu bukan nggak mau pusing gitu ya, tapi kita tahu lah itu siapa, tapi kita nggak mau ikut-ikutan jadi panas, ribut, ikutan ini jawab, enggak lah. Mereka biar selesaikan sendiri, itu akhirnya kan udah selesai juga. Iya, undangan kita, jadi memang itu khusus undangan sih, jadi bukan yang disebut lah sama dia gitu. Artinya itu memang undangan kita. Berarti atau gimana sih? Ya gitu deh. Tapi udah selesai. Ya, persoalan dugaan main serobot kursi ini memang cukup ramai diperbincangkan. Beberapa di antara rekan-rekan Nia dan juga warganet yang ikut menonton pun ikut berkomentar serta menanggapi kasus yang tengah viral itu. Lantas, bagaimanakah pihak promotor ketika menanggapi kehebohan yang terjadi di konser yang digelar mereka itu? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo pemirsa Intens, apa kabar? Gue Jeffrey Nicole. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 3 kali sehari. Dan jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Dugaan main serobot kursi yang dilakukan Nia Ramadhani menurut warganet tersebut memang menjadi viral di dunia maya. Bahkan, kabar konser grup band asal Denmark ini pun seakan tertutup dengan kabar tersebut. Ya, kehebohan kabar itu pun langsung dibalas rekan Nia yang seakan tidak terima jika Nia yang dirundung dengan kabar tersebut. Dalam unggahannya, Nia bahkan mencoba untuk menenangkan beberapa rekannya yang terpancing emosi akan hal tersebut. Bahkan tidak hanya itu,
Dalam unggahan lain, Nia pun juga merepost atau memposting ulang warganet yang juga menonton konser band tersebut yang isinya membenarkan jika Nia tidak seperti apa yang dituduhkan warganet itu. Percaya dong. Jadi pada saat malam itu gitu tuh Kak Gita, Kak Dika, Ardi. Terus kita gimana nggak ada tiket? Tunggu dulu. Jadi jam setengah 8 lebih lah. Akhirnya dia nelfon balik karena dia sebelumnya katanya ngurusin apa-apa dulu dan lain. Kategori diamond kita itu semua ada nomor. Makanya kita bilang seat number kita itu di diamond. Itu dengan 1000 kapasitas kuotanya. Lalu di depan diamond itu ada VVIP, memang undangan khusus, jadi ada juga nomornya. Ya tadi mungkin karena gelap, ramai juga kan ya, bising dia nggak bisa lihat nomor kursinya gitu aja sih sebenarnya. Jadi artinya nggak usah dibesar-besarkan lah kayak gitu. Enggak sih, saya mungkin lebih ke partner saya. Karena kan kita di sini Bu Art Indonesia dan Warna-Warni Advertising, kita bekerja sama sebagai promotor. Ya sempat juga sih, cuman kita kan musyawarah aja lah, jalan damai aja, kita jelasin aja, gitu aja. Jadi nggak perlu diramaikan lagi atau dipublikasikan lagi sih, Mas. Jadi semuanya udah clear ya? Udah clear, udah selesai sih, Mas. Intinya kan konsernya berjalan lancar, meriah, everybody happy, itu aja sih, dan artisnya juga sangat happy gitu kan, itu aja sih, dan aman. Di sisi lain, persoalan tersebut menurut promotor tidak akan terjadi manakala sang warganet yang mengunggah kabar tersebut tidak datang telat, sehingga menyebabkan ia kesulitan untuk melihat nomor yang tertera di kursinya. Seperti diketahui, di dalam beberapa konser memang lampu kerap dimatikan, sehingga kemungkinan warganet tersebut kesulitan untuk mencari nomor yang tertera di kursinya. Lantas, adakah niatan pihak promotor untuk melaporkan hal ini karena dianggap sebagai penyebar hoax dan diduga melanggar Undang-Undang ITE? Sebenarnya sih gini, ini sebenarnya bisa dihindari sih, Mas, kalau misalnya di situ kan kita ada rulesnya ya. Jadi konser dimulai 7.30, open gate itu jam 6.30 gitu ya. Jadi artinya si audiensnya sendiri, pembeli tiketnya itu udah tahu gitu loh. Kalau dia datangnya telat sebenarnya itu resiko ya kan. Itu satu mengganggu jalannya acara ya kan. Nah kedua, kejadian seperti ini akan timbul gitu loh. Walaupun kita sudah mengantisipasi supaya nggak ada yang miss gitu kan ya. Tapi mungkin Masnya tahu sendiri pas kita acara pasti kan lampunya mati, gelap dong, bukan mati, sorry, lampu gelap kan. Jadi kalau kita duduknya di tengah cari nomor kursi kan agak bingung juga ya gitu kan. Ya mungkin ya betul gitu loh Mas. Jadi sebenarnya itu balik ke not only si promotornya aja, penyelenggara acara yang membuat satu antisipasi, artinya si penontonnya sendiri harus sadar gitu loh kan. Wah, gua kalau telat susah nih masuknya gitu kan, cari kayak kita mau nonton kan susah ya kan. Jadi kayak gitu sih Mas. Enggak sama sekali, karena sepertinya yang lain juga udah tahu kok kalau itu kesalahpahaman biasa. Di sisi lain, pasca keluar dari balik jeruji besi, Nia Ramadhani dan sang suami pun juga terlihat semakin akrab dan juga romantis. Sering membagikan momen liburannya dengan Ardi di akun media sosial. Lantas, seperti apa Nia menjelaskan kedekatan dan juga keromantisannya dengan sang suami? Pemirsa Intens Investigasi,
Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Dwi Andika. Jangan lupa untuk saksikan Intens dari hari Senin sampai hari Sabtu sehari 3 kali. Wow, Intens. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe. Meninggalkan kabar terkait dugaan serobot kursi yang diduga dilakukan Nia pasca keluar dari balik jeruji besi pada 29 Maret 2022 lalu, Nia Ramadhani dan sang suami Ardi Bakri seperti terlihat tengah menikmati momen kebersamaannya. Semakin akrab dan romantis karena sering membagikan momen liburannya, tidak terkecuali saat menonton konser band MLTR beberapa waktu silam. Lantas, seperti apa Nia menjelaskan kedekatan dan juga keromantisannya dengan suaminya saat ini? Gak tau deh, aku sekarang kayak lebih enak lagi sih, lebih kayak sahabat sama Ardi, sama anak-anak juga sangat lebih berkualitas waktu yang di-spend gitu. Alhamdulillah, insya Allah kayak gitu terus. Tambah kompak sampai sekarang, malah tambah kompak, tambah kayak temenan, seru. Jadi kayak pengen berdua terus walaupun sama teman-teman juga, tapi pengen ada terus. Tak hanya dekat dengan suaminya, pasca 1 tahun mendekam di balik jeruji besi akibat kasus narkoba yang membelitnya, Nia pun juga semakin dekat dengan ketiga buah hatinya, Mikaela, Magika, dan juga Mainaka. Kakak kompakan ya gitu, pokoknya kalau bisa sih lakuin kegiatan yang seru bareng-bareng. Misalkan kayak dia tuh lagi suka wall climbing, ya kita ikut gitu. Jadi jangan cuma anaknya suruh kegiatan, kitanya nunggu gitu. Maksudnya lebih seru gitu, karena pada saat kita olahraga bareng kan dia juga lihat kita tuh nggak selalu berhasil. Pasti misalkan aku tenis bareng sama dia, mukulnya nggak selalu bagus, tapi kalau misalkan aku nggak bagus, apa yang aku lakukan, jadi dia bisa lihat gitu dan bisa contoh. Enggak juga sih, karena mungkin kalau aku sama Mikaela mungkin sering ngobrol juga, nggak jaga jarak gitu, nggak. Aku juga selalu bilang sama Mika, bukan melulu Mikaela yang harus belajar sama aku juga pasti ada juga yang bisa dipelajari dari Mikaela. Jadi nggak menutup kemungkinan kayak misalkan ngobrol, tukar pikiran, malah aku dapat idenya dari dia. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.